kita juga terus memberi semangat motivasi Pak untuk teman-teman travel agent yang konvensional untuk bergerak ayo ke online. Kita siap menjembatani gitu Pak, membangunkan sistemnya seperti itu. Ayo kita bisa nih, terus harus tetap survive kan Pak di kondisi seperti ini gitu loh Pak. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Berjumpa lagi bersama kami di acara yang sangat luar biasa. Dan tentunya hari ini, Bapak para pemirsa yang ada di rumah, kita juga akan menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi. Namun, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, saya mengajak kepada para pemirsa yang ada di rumah, yuk kita dukung channel ini untuk menjadi lebih baik lagi, terus termotivasi untuk menciptakan konten-konten yang kreatif dengan klik tombol subscribe. Ya, di YouTube-nya masing-masing silahkan diklik subscribe ya, dan jangan lupa di-share video-video yang ada di Total Quality Indonesia dan klik tombol lonceng ya, supaya para pemirsa yang ada di rumah bisa menerima update terbaru dari konten-konten yang ada di YouTube Total Quality Indonesia. Total Quality Indonesia juga hadir di media sosial, di Instagram, di Facebook, juga di Twitter. Silahkan bisa di-follow, nanti kita bisa saling berbagi kebaikan melalui media sosial kita. Nah, seperti janji saya di awal tadi, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi. Beliau ini sangat berpengalaman dalam bidang tour and travel. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar sharing dari beliau, strategi atau inovasi apa yang nanti bakal bisa kita kembangkan untuk bisnis tour and travel. Beliau ini saat ini sebagai co-founder dari PT Dharma Wisata Indonesia. Tidak berpanjang kata, mari kita sapa beliau, narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam Pak Afid, apa kabar? Selalu semangat dan selalu sehat Pak. Siap. Karena sekarang ini kan kita harus sehat dulu Pak, sehat baru semangat, benar. Nanti kita benar. Sukses, betul Pak ya? Benar, siap, setuju Pak. Nah, Pak Muhammad sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Pak. Sehat ya. Semangat, tetap semangat terus Pak. Ya memang kalau di masa seperti ini kita memang harus semangat Pak ya. Kalau kita nggak semangat, kita males-malesan di rumah, kita nggak ada kegiatan sama sekali, wah nanti malah imun turun Pak ya. Imun turun, juga dompet juga turun Pak. Benar Pak. Nah Pak Muhammad, ya jadi nanti Pak, jadi ini kan kita di sesi awal ini mungkin dari sebagian pemirsa dari kita, dari channel YouTube kita, mungkin belum mengenal Pak, PT Dharma Wisata Indonesia itu seperti apa Pak? Mungkin sekilas boleh diperkenalkan Pak, PT Dharma Wisata Indonesia itu seperti apa Pak? Siap. Terima kasih Pak Afid. Dharma Wisata Indonesia itu adalah online travel agent. Online travel agent di Indonesia. Kita berdiri di tahun 2012. Awal kita berdiri tahun 2012. Awalnya kita cuman ada produk di tiketing, terus ada voucher hotel, tour, paket tour, seperti itu. Terus setelah itu di tahun 2016, kalau nggak salah, itu kita sudah mendapatkan izin PPIU dari Kemenak, Pak. Jadi umrohnya kita sudah punya juga. Seperti itu, Pak. Nah, Dharma Wisata sendiri ini beda dengan travel-travel konvensional, Pak. Dharma Wisata ini kan bergerak di online, jadi kita keagenan B2B seperti itu, Pak. Agen kita seluruh Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, seperti itu. Sudah berapa agen sekarang saya ini, Pak? Total kurang lebih agen keseluruhan, Pak ya, kurang lebih 100.000 lebih, Pak. 100.000? Wah, luar biasa. Indonesia, 100.000 agen. Tapi yang aktif kurang lebih di angka 8.000 sampai 10.000 agen. Yang benar-benar aktif, Pak ya. Seperti itu. Wah, seluruh keren, Indonesia. Keren. Nah, Pak Muhammad, jadi gini. Jadi kan pasti ketika kita menjalankan sebuah usaha, itu ada yang melatar belakangi, Pak. Jadi kenapa dulu Pak Muhammad itu memilih usaha bisnis tour and travel? Mungkin Pak Muhammad melihat peluang di mana atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan kepada kita, Pak, latar belakangnya dulu seperti apa, sejarah berdirinya ini seperti apa, kenapa kok Bapak memilih
bisnis dalam tour and travel ini, Pak? Ya, jadi awalnya itu di tahun 2008 kita ini bergerak di bidang pulsa PPOB, Pak. Pulsa PPOB, jadi kita di bawah operator, Pak. Jadi misalkan kita salah satu provider, di bawahnya itu kan jalur distribusinya kan ke kita dulu, Pak. Dulu kebetulan kita pakai nama Duta Pulsa, seperti itu. Nah, baru nanti kita merekrut agen-agen, Pak. Misalkan Pak Hafid tahu ada orang jual pulsa, seperti itu, Pak, ya. Itu ambilnya ke tempat saya, Pak. Konter-konter yang di jalan-jalan itu ambilnya ke saya. Istilahnya dia reseller kita, Pak. Seperti itu. Awalnya ke sana. Nah, basic dari Pak Husin, direktur kami, yang kebetulan juga kakak kandung saya, itu dulu awalnya di travel konvensional, Pak. Awalnya di travel konvensional. Nah, terus kita bicara, gimana ini kalau misalkan travel dibawa ke arah, sistem gitu, Pak, ya, online. Seperti halnya pulsa. Dulu kan kalau tiket pesawat ini masih pakai belangko kan, Pak. Kayak belangko dulu kan. Sebelum etiket, Pak. Betul. Sebelum etiket. Nah, terus akhirnya kita coba pada saat itu sudah etiket, kita buatkan sistem, kita akomodir seperti yang di pulsa, Pak. Tapi ini bergerak di bidang tour and travel, seperti itu. Jadi maskapai sistem kita buat satu platform dengan apps-nya juga, langsung didistribusikan ke agen-agen, seperti itu. Nah, syukur alhamdulillah, respon dari masyarakat cukup bagus. Akhirnya kita dalam 1 tahun itu sudah bisa mendapatkan award, Pak. Penghargaan dari semua maskapai bahwa transaksi kita menjadi nomor 1 di Jawa Timur. Seluruh maskapai, Pak, domestik. Penjualan kita nomor 1, Pak. Nah, ini mungkin yang membuat sedikit beda dengan travel offline, Pak, ya. Travel konvensional. Travel konvensional mungkin butuh bertahun-tahun seperti itu. Nah, kita begitu dengan sistem, dengan sumber daya manusia yang berkompeten di dunia online, akhirnya kita bisa mendapatkan award itu, Pak. Dan di tingkat nasional, seluruh Indonesia, kita nomor 5 besar, Pak. Travel agent, online travel agent, semua maskapai domestik. Seperti itu, Pak. Di tahun pertama. Di tahun pertama sudah mendapatkan award, mendapatkan penghargaan segitu banyaknya, luar biasa, Pak, ya. Benar. Sampai hari ini kita tetap masih nomor 1 di Jawa Timur, masuk 5 besar di tingkat nasional. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini, Pak, peluang apa sih yang Bapak lihat dari usaha ini, Pak? Jadi kok dulu kepikiran, langsung dari pulsa tiba-tiba jadi travel. Nah, kira-kira peluang apa yang Bapak lihat dari pemilihan bisnis ini, Pak? Nah, gini Pak Hafid, kan Indonesia ini kan negara kepulauan, Pak, ya, terbesar di dunia. Kita pernah riset juga, kita kalau ambil kutip dari website-website itu, Pak, total penerbangan di Indonesia ini kurang lebih 1,2 juta per tahun. Kalau kita asumsikan bisa per hari bisa 3.500, Pak. Take off dan landing, Pak. Nah, kita nangkep potensi itu. Berarti ini kalau kita jualkan tiketnya, kita ikut menjual tiket secara online, potensinya sangat cukup besar. Seperti itu. Apalagi Indonesia ini kan pariwisatanya juga bagus, Pak. Cukup luas, ada pantai, gunungnya juga lengkap, wisata-wisata kuliner, semua ada di Indonesia kan, Pak. Jadi untuk segmen tour itu cukup menarik di Indonesia. Jadi kita bukan menggeser sebenarnya, pulsa kita tetap jalan, seperti itu. Pulsa kita tetap jalan. Masih jalan, Pak, pulsanya, Pak? Tapi kita masih jalan karena masih Pak, ya, masih berkesinambungan, Pak, ya. Kebutuhan orang ini kan kebutuhan sehari-hari, Pak, pulsa, Pak. Betul. Kebutuhan sehari-harinya pulsa. Kebutuhan mingguannya tiket, kan gitu, Pak, ya. Kebutuhan bulanannya liburan, kan gitu, Pak. Seperti itu. Terakomodir semua, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi itu, Pak, ya. Nah, kalau saya melihat dari websitenya DI ini, Pak, ya, Dharma Wisata Indonesia ini, keunggulan apa, Pak, yang kira-kira yang menjadi perbedaan dari mungkin travel agen yang lain, Pak? Kelebihan apa sih yang dimiliki oleh Dharma Wisata Indonesia ini, Pak? Unggulannya pertama, kita online, Pak. Kita online 24 jam, non-stop, 7 hari dalam 1 minggu. Terus, sampai minggu, Pak? Semuanya? Harus, Pak, 24 jam, harus. Pak. Nah, di tempat kita
di tempat kita kan ada 3 shift juga, Pak. Jadi Betul. Terus secara produk kita juga lengkap, mulai dari tiket pesawat, Pak, kita ambil yang paling mahal, Pak ya, tiket pesawat, ada voucher hotel, terus setelah itu ada paket tour, ya, terus pembayaran PLN, multi finance lengkap, Pak, termasuk pulsa PPOB, Pak. Itu produk. Dari segi produk kita lengkap. Kedua, tidak ada batasan minimum deposit. Kamu deposit berapapun, kamu daftar jadi agen Dharma Wisata, deposit berapapun, udah kamu berarti bisa jual sesuai depositmu. Misalkan Pak Hafid deposit 1 juta. Berarti ya 1 juta ini bisa untuk apa? Yang nominalnya di bawah 1 juta, kan seperti itu, Pak. Selama kamu bisa menambah deposit, ya berarti kamu bisa transaksi tiket dan lain-lain. Terus yang ketiga, Pak, tidak ada saldo mengendap, Pak. Jadi misalkan mau menghabiskan, aku nggak mau jualan ini lagi, aku mau tutup atau apa gitu, itu saldonya bisa dihabiskan sampai sisa 1.000 pun bisa. Karena ada pulsa 1.000 kan, Pak, denom 1.000 pun ada di pulsa. Iya, betul. Seperti itu. Jadi misalkan, terus juga nggak perlu modal besar, sesuai kebutuhan, Pak. Segmentasinya misalkan, aku cuma jual tiket pesawat saja, ya udah modalnya sesuai dengan modal tiket pesawat. Aku mau jual pulsa PPOB, ya mungkin nominalnya lebih kecil lagi, seperti itu, Pak. Nah, yang kelima, tidak perlu ada tempat, Pak. Jadi nggak ada istilah, kamu kalau buka travel harus punya tempat. Enggak. Sekarang kan dengan HP, dengan aplikasi kita, sudah bisa melayani teman, saudara, kolega, semua bisa dilayani kan, Pak, dalam satu platform itu. Seperti itu. Terus kalau misalkan digunakan pribadi pun, itu jauh lebih murah. Minimal kan bisa mengurangi biaya lah, Pak. Beban biaya, misalkan kamu beli pulsa, biasanya di konter berapa. Kalau kamu pakai aplikasi kita kan harganya harga B2B langsung, Pak. Harga B2B. Harga tiketnya pun harga B2B, Pak. Harga reseller, seperti itu. Itu kelebihan-kelebihannya, Pak. Iya. Ini, Pak, untuk para pemirsa nih, yang mungkin belum tahu ini, aplikasinya namanya apa, Pak? Nanti mungkin teman-teman juga bisa download di mobilenya masing-masing. Aplikasinya Dharma Wisata Indonesia. Iya, Pak. Halo? Sudah tersedia semua, Pak, ya, di iPhone sama di iPhone Android dan juga. Android juga ada, yang web juga ada, Pak. Seperti itu. Wah, keren-keren. Jadi cukup daftar 1 kali, itu sudah bisa dipakai ke 3-tiganya, Pak. Bisa dipakai di web, bisa pakai aplikasi juga. Nah, saya tadi tertarik dengan Pak Muhammad. Jadi Bapak ini kan punya banyak agen, Pak. Ya, kalau tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira Pak, dengan Bapak punya agen yang ini kan Bapak memberi kesempatan orang lain yang mungkin di luar perusahaan Bapak untuk bisa menservis pelayanan seperti dari Dharma Wisata Indonesia. Kira-kira keuntungan apa yang Bapak dapat sih dari program yang Bapak buat ini? Kan transaksinya kan, makanya tadi itu, Pak, agen kita ini kan menyebar luas di Indonesia, Pak, dengan total agen yang tadi saya sebutkan, otomatis transaksi kita bisa lebih banyak, seperti itu kan, Pak, dari maskapai. Makanya kita mendapatkan peringkat 1 penjualan, seperti itu. Karena pihak maskapai itu tidak melihat travel itu masih baru atau sudah lama. Yang penting transaksi kamu berapa, seperti itu. Dia mengapresiasinya seperti itu, Pak. Seperti itu. Kan kalau Pak Usin, kalau untuk mitra sendiri bagaimana, Pak? Apa keuntungan yang mereka dapat dengan bermitra dengan Dharma Wisata Indonesia? Mungkin nanti dari pemirsa kita yang mungkin tertarik mau join nih dengan Dharma Wisata Indonesia. Kira-kira apa sih yang bakal mereka dapat nanti? Kurang lebih seperti apa? Profitnya, Pak. Jadi ada sharing komisi. Ada sharing komisi. Jadi agen itu kalau misalkan mau dijual lagi, misalkan Bapak ada orang beli tiket nih, Pak, harga 1 juta. Dia kan terimanya kan 1 juta, Pak, dari pembeli, dari penumpang, Pak ya. Tapi dia yang disetorkan ke kita, yang disetorkan ke Dharma Wisata, itu hanya misalkan 980, dapatnya sudah 20.000, 30.000, seperti itu, Pak. Jadi setiap maskapai, setiap kelas itu beda-beda sendiri. Ada skema keuntungannya, Pak. Termasuk pulsa pun seperti itu. Misalkan Pak Hafid beli pulsa nih 100.000, kalau beli di tempat-tempat di luar, itu kan berapa harganya, Pak? 100 lebih kan, Pak, ya, biasanya.
Iya. Atau 100.000, padahal mereka store ke kita cuma 97.000, 98.000 seperti itu kan, ada selisih untuk keagenan itu. Ya bagus. Jadi kalau saya boleh tahu nih Pak, Bapak ini mulai dari online dari tahun berapa Pak? Online bisnisnya ini? Online mulai di 2012 Pak, yang Dharma Wisata Indonesia. 2012 berdiri tahun berapa Pak? Berdiri di tahun 2012, langsung online Pak. Begitu berdiri itu langsung online Pak ya? Ya benar, langsung online. Keren. Karena kita tadi berkaca ke sistem yang sebelumnya kita di 2008, kita fokus di pulsa PPOB juga online Pak. Semua by system semua, seperti itu. Wah, berarti istilahnya sekarang Bapak ini ketiban durian runtuh Pak ya. Saat ini kan orang semuanya berbau online, betul kan Pak ya? Benar. Mau meeting aja kita pakai Zoom, mau belanja apa kita sudah pakai aplikasi. Dan saya ini yang menarik dari PT DI ini adalah berdiri pertama sudah langsung online Pak ya, betul Pak ya? Benar Pak. Wah, benar Pak. Keren. Nah, Pak, kira-kira perkembangan apa sih Pak yang bisa diceritakan untuk kita semuanya dari pertama berdiri sampai sekarang ini PT Dharma Wisata Indonesia itu sudah berkembang seperti apa Pak? Dan kira-kira visi ke depan itu mau seperti apa Pak? Siap. Jadi perkembangan Dharma Wisata ini alhamdulillah Pak, dari tahun ke tahun kita mengalami perkembangan terus. Jadi kita dari segi penambahan agent, dari segi penambahan produk Pak, kita terus bertambah. Seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan agent kita Pak. Jadi seperti misalkan kita kembangkan lagi sistem online tour package Pak. Jadi orang ini bisa jual paket tour, walaupun dia nggak punya basic tour Pak ya. Dia hanya buka aplikasi kita, website kita, dia juga sudah bisa jualan paket tuh customer-customernya, seperti itu Pak, dengan nge-sub ke Dharma Wisata itu. Terus pengembangannya juga kita sudah sebagai provider visa, seperti itu Pak. Umroh juga kita buat ke arah sistem online Pak. Kalau umroh kan sifatnya konvensional Pak ya, orang datang daftar gitu Pak ya. Nah, kalau di tempat kita, dia agen juga bisa jual paket umroh Pak. Misalkan keluarganya mau umroh, ini tak daftarkan ke Dharma Wisata Indonesia, didaftarkan by online, nanti dia dapat komisi Pak, seperti itu. Itu pengembangannya. Nah, pengembangan ke depan di era digital ini, kita juga menyiapkan untuk ke arah teknologi fintech Pak. Fintech ini kita siapkan payment gateway Pak. Kita sudah membangun sistemnya dan alhamdulillah sudah berizin dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah memberikan izin sama anak perusahaan kita Pak di bidang payment gateway dan e-money Pak, seperti itu. Karena kan kedepannya semua cashless kan Pak, seperti itu. Benar Pak. Sekarang kan orang meminimalisir sentuhan Pak. Kalau bisa nggak bersentuhan, cukup bayar pakai cashless lebih bagus Pak. Ya kan eranya cashless sama contactless Pak. Ini kan semua industri sudah mengarah ke situ semua Pak. Kan saat ini kita kan memasuki akselerasi ya, percepatan Pak ya. Kalau dulu kan kita digadang-gadang revolusi industri itu akan terjadi mungkin 5 tahun ke depan. Tetapi dengan adanya pandemi ini kita dipercepat. Dan saya kagum untuk PT DI ini sudah memulai pertama sudah langsung online Pak. Keren sekali Alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah. Kita juga terus memberi semangat motivasi Pak untuk teman-teman travel agent yang konvensional untuk bergerak ayo ke online. Kita siap menjembatani gitu Pak, membangunkan sistemnya seperti itu. Ayo kita bisa nih, terus harus tetap survive kan Pak di kondisi seperti ini gitu loh Pak. Alhamdulillah mereka juga hanya tertarik ke arah online seperti itu. Oh berarti Bapak atau melalui PT Dharma Wisata itu juga membuat program ya untuk mengajak orang lain untuk melek teknologi untuk online gitu Pak. Benar, harus siap, benar Pak. Kira-kira program seperti apa Pak yang Bapak desain seperti itu Pak? Sudah dilakukan seperti apa Pak? Sudah, jadi kita membuat salah satu sistem white label Pak ya. White label nanti sama sistemnya seperti Dharma Wisata. Dia punya website, dia punya aplikasi. Nah, tapi brandingnya pakai nama travel itu Pak. Tapi back-end-nya ini adalah Dharma Wisata. Sehingga customer dia, agent-agent dia itu nggak tahu kalau di belakangnya itu adalah Dharma Wisata. Seperti itu. Jadi kita cuma buatkan sistemnya aja Pak, buatkan sistemnya.
kamu mau nggak seperti danau wisata? Kan ada contohnya nih Pak, danau wisata seperti ini nih. Oke, dia mau, kita buatkan sistemnya. Kita sudah ready Pak sistemnya. Tinggal kita buatkan branding sesuai namanya dia, nama travelnya, kontak person, pelayanan semua dia yang handle Pak. Kita cuma sebagai penyedia sistemnya aja. Seperti itu Pak. Jadi biar industri travel ini tetap masih harus eksis terus kan Pak ke depannya. Seperti itu. Keren-keren. Jadi kalau sukses, pengennya sukses bukan sendiri Pak ya. Berjamaah. Benar. Pak, ya. Harus Pak. Pemirsa, kita sudah mendengarkan sharing yang sangat luar biasa dari Bapak Muhammad terkait dengan perkembangan bisnis tour and travel, dan tentunya juga kita mengetahui bersama terkait dengan sejarah berdirinya inovasi-inovasi, kelebihan-kelebihan dari PT Dharma Wisata Indonesia. Nah, para pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjut di part berikutnya. Tentunya tetap bertahan, tetap stay di channel YouTube Total Quality Indonesia. Dan terakhir, jangan lupa kita tetap subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia. Kita klik tombol lonceng supaya teman-teman bisa menerima update terbaru dari konten motivasi yang ada di YouTube Total Quality Indonesia. Dan jangan lupa follow media sosial dari Total Quality Indonesia. Terima kasih semuanya. Apa kabar? Sukses! Jadi, kita tetap berinovasi ke produk-produk mana yang lagi dibutuhkan pada saat pandemi kemarin itu hingga saat ini. Ya, berusaha, juga tawakal, Pak. Kita juga terus harus berdoa. Gimana caranya, insya Allah tetap kuat di tahun 2020 dan bisa melanjutkan di 2021 sampai seterusnya. Seperti itu, Pak.